Shalom anak-anak kelas 1 yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Pasti anak-anak tetap sehat dan penuh semangat. Walau sampai hari ini kita tetap belajar di rumah saja. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Darti dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Hari ini kita masuk dalam pertemuan keempat dalam pembelajaran 2 dengan judul materi Aku bersyukur untuk mulut, tangan, dan kakiku. Kompetensi dasar dalam pembelajaran hari ini 3.1 mengenal dirinya sebagai ciptaan Tuhan merupakan nilai pengetahuan, dan 4.1 membuat karya sederhana yang menunjukkan bertanggung jawab terhadap dirinya sebagai ciptaan Tuhan. Itu nilai keterampilan. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran yang pertama, anak-anak mampu menunjukkan perbuatan yang benar terhadap teman dan orang lain. Yang kedua, anak-anak mampu menunjukkan cara menggunakan anggota tubuh sesuai dengan ajaran Tuhan. Anak-anak, sebelum kita mulai, ayo persiapkan dulu Alkitab kalian, buku, dan pensil kalian. Yuk, Alkitabnya diambil terlebih dahulu. Dipersiapkan, kita akan segera mulai pembelajaran hari ini. Anak-anak, sekarang duduk yang rapi. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Sikap doa, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Kita akan berdoa menghadap Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan hari ini. Tuhan, kami mau belajar melalui online. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menolong kami, dan memberi kemampuan kepada kami, agar kami mampu memahami pelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak yang hebat, dalam pertemuan yang ketiga kemarin, kita sudah belajar tentang anggota tubuh, mata, dan telinga. Hari ini kita akan belajar tentang anggota tubuh pemberian Tuhan, yaitu mulut. Gambar apakah ini anak-anak? Ya, ini gambar mulut. Dengan mulut, aku bisa berdoa. Dengan mulut, aku bisa bernyanyi. Aku juga bisa bercerita. Dan aku bisa makan dan minum. Makanya anak-anak harus bersyukur Tuhan memberi mulut untuk kita. Dengan mulut kita pakai untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik. Lihat anak-anak gambar ini. Ini adalah cara anak-anak bersyukur atas mulut pemberian Tuhan, yaitu untuk berdoa. Lihat gambar anak kecil yang berdoa kepada Tuhan. Ada juga gambar yang bernyanyi untuk memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan mulut kita. Ada juga gambar anak bercerita di depan kelas. Anak-anak harus menceritakan tentang hal-hal yang baik, terutama
menceritakan tentang cerita dalam Alkitab. Ada juga gambar tentang anak yang sedang makan. Nah, mulut dipakai untuk makan dan minum, supaya tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga diberi tangan oleh Tuhan. Kita harus bersyukur atas tangan pemberian Tuhan, karena dengan tangan aku bisa memegang benda. Dengan tangan aku bisa membuka buku. Aku juga bisa menulis. Dan aku juga bisa bertepuk tangan, serta bisa bersalaman dengan teman, guru, dan sesama kita yang ada di sekitar kita. Untuk itu anak-anak, gunakanlah tangan kita untuk melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan menciptakan tangan kita ada dua, sebelah kanan dan kiri. Coba anak-anak, tangan kanan yang mana? Ya, tangan kiri? Ya, tangan kanan dan kiri ada 10 jarinya. Dan kita harus bersyukur atas tangan pemberian Tuhan dengan cara seperti gambar ini anak-anak. Dipakai untuk menulis saat anak-anak belajar. Dipakai untuk bersalaman saat anak-anak berkenalan. Bahkan tangan bisa dipakai untuk memegang. Lihat gambar itu. Anak itu memegang bendera. Bendera apa itu? Bendera bangsa Indonesia. Bendera merah putih. Nah, kita bisa memegangnya nanti saat tanggal 17 Agustus ya anak-anak. Anak-anak bisa memegang bendera, bernyanyi bersama di hari kemerdekaan negara kita Indonesia. Anggota tubuh ciptaan Tuhan yang lain yaitu kaki. Kaki diciptakan Tuhan ada dua, sebelah kanan dan kiri sama seperti tangan. Dengan kaki aku bisa berjalan, baik berjalan ke sekolah atau setiap minggu ke gereja. Aku juga bisa berlari saat bermain, baik bermain sepak bola atau bermain yang lainnya. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, yuk terlebih dahulu kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Anak-anak silakan bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga.
Sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut. Mana gambar yang merupakan perbuatan baik yang dilakukan oleh anggota tubuh kita yang bernama mulut? Gambar pertama? Bukan. Gambar pertama itu mulut dipakai untuk marah-marah. Itu adalah perbuatan tidak baik. Maka berilah tanda cemberut. Gambar yang kedua, iya, ini adalah mulut yang kita pakai untuk berdoa, untuk berbicara dengan Tuhan. Ini merupakan perbuatan yang benar. Maka berilah tanda senyum untuk gambar kedua. Gambar yang ketiga, ini juga merupakan perbuatan tidak baik karena mulut yang diberi Tuhan dipakai untuk mengejek. Itu tidak boleh. Berarti kita beri tanda cemberut. Kita tidak boleh mengejek teman kita, baik teman yang kurang pintar atau teman kita yang miskin. Kita tidak boleh mengejeknya. Kita harus mau berteman dengan mereka. Gambar yang keempat diberi tanda apa ini anak-anak? Iya, mulut ini dipakai untuk menyapa teman ketika kita bertemu. Berarti ini perbuatan baik. Kita kalau bertemu Bapak Ibu guru atau teman atau tetangga, kita harus selalu menyapanya. Begitu ya anak-anak, itulah kegunaan mulut pemberian Tuhan. Kita pakai untuk senantiasa melakukan perbuatan baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak, sekarang perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar anggota tubuh tangan yang dipakai untuk perbuatan baik. Mana saja anak-anak yang merupakan tangan untuk perbuatan baik? Ditunjukkan gambar yang keberapa? 1, betul. 2, iya. 3, betul. 5 dan 6, iya. Kasih tanda senyum karena gambar tadi merupakan perbuatan tangan yang dipakai untuk melakukan perbuatan baik. Mana gambar yang merupakan perbuatan yang tidak baik? Iya, gambar nomor 4 karena tangan dipakai untuk menyupek-nyupek kertas dan membuangnya di sembarangan. Itu merupakan perbuatan tidak baik, maka beri tanda cemberut. Nah, anak-anak, inilah beberapa gambar yang menunjukkan kegunaan tangan untuk memuliakan nama Tuhan dengan melakukan perbuatan baik. Nah, sekarang kita memperhatikan gambar yang ini. Ini gambar anggota tubuh kaki yang dipakai untuk melakukan perbuatan baik. Ditunjukkan nomor berapa saja anak-anak? Nomor 1, 3, 5, dan 6. Karena di situ kaki dipakai untuk berjalan menuju sekolah, kaki dipakai untuk bermain bola, kaki dipakai untuk berlari, dan kaki dipakai untuk berbaris. Ini merupakan kegunaan kaki yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu dipakai untuk perbuatan baik.
Beri tanda senyum pada setiap gambar ya anak-anak. Sekarang cari gambar yang merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kaki dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Ditunjukkan gambar nomor 2 dan 4. Betul anak-anak. Di situ gambarnya menunjukkan kaki dipakai untuk menendang teman. Itu tidak boleh anak-anak. Atau gambar nomor 4, kaki dipakai untuk menendang kursi. Itu juga merupakan perbuatan yang tidak baik. Kaki ciptaan Tuhan harus kita pakai untuk hal-hal yang baik. Sudah mengerti anak-anak bahwa seluruh anggota tubuh kita harus kita pakai untuk perbuatan yang baik. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah sampai di akhir pembelajaran. Kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama, semua anggota tubuh yang diciptakan oleh Tuhan, baik itu mata, mulut, tangan, kaki, telinga, dan anggota tubuh yang lainnya, harus kita gunakan untuk perbuatan yang baik dan benar bagi orang lain atau sesama kita. Yang kedua, tubuh kita harus digunakan sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan, karena tubuh kita merupakan ciptaan Tuhan. Nah, untuk tugas hari ini, anak-anak, gambarlah telapak tanganmu. Yang kedua, gambarlah kedua kakimu. Di situ sudah ada contohnya. Anak-anak menggambar telapak tangan dan kaki kalian. Bisa ya anak-anak? Anak-anak boleh bertanya atau minta bantuan kepada orang tua kalian untuk mengerjakan tugas hari ini. Anak-anak, yuk kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini dengan kita bersama-sama akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Bersama-sama mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuhku. Walau kami diciptakan berbeda, kami semua istimewa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak yang hebat dan yang dikasihi oleh Tuhan, tetap patuhi selalu protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan memakai sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.